semuanya, selamat datang di SDMT TV. Di SDMT TV kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam, yaitu pelajaran IPS kelas 4. Apa saja fungsi tempat tinggal? Ada yang tahu? Yang pertama adalah tempat mencari makan. Kedua, tempat bekerja. Ketiga, tempat tinggal. Faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Kedua, kondisi negara kepulauan. Ketiga, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, sekarang mari kita bahas tentang sumber daya alam itu. Ada yang tahu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang bila dimanfaatkan tidak akan habis dan dalam jangka waktu tertentu dapat pulih kembali keberadaannya. Sekarang, jenis sumber daya alam dapat diperbarui. Yang pertama adalah sumber daya pertanian. Nah, untuk sumber daya pertanian ini adalah kegiatan bercocok tanam atau budidaya tanaman. Contohnya adalah tanaman padi dan palawija. Oke. Yang kedua adalah sumber daya perkebunan. Untuk sumber daya perkebunan ini, jenis tanamannya adalah contohnya karet dan kelapa sawit. Yang ketiga adalah sumber daya peternakan. Kegiatan ini adalah memelihara dan mengembangkan hewan ternak. Contohnya hewan besar, yang kedua hewan kecil, dan yang ketiga adalah hewan unggas. Selanjutnya adalah sumber daya perikanan. Untuk sumber daya perikanan ini merupakan usaha pengembangbiakan dan penangkapan ikan. Budidaya ikan dapat dilakukan di darat ataupun di laut. Yang pertama, budidayanya adalah perikanan darat seperti mujair, nila, gurami, dan ikan emas. Yang kedua adalah perikanan laut, meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya di ikan laut. Misalnya, ikan kembung, ikan kerapu, ikan kakap, kerang, lobster, dan cumi. Selanjutnya adalah sumber daya kehutanan. Sumber hutan atau sumber daya kehutanan tadi merupakan suatu wilayah yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan. Pepohonan tersebut dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghasilan kayu. Selain itu, hutan juga menjadi tempat hidup berbagai satwa, tempat menyimpan cadangan air, serta dapat mencegah banjir ataupun erosi. Selanjutnya adalah sumber daya air. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai kegiatan manusia memerlukan air. Manusia memanfaatkan air untuk berbagai kegiatan. Contohnya
air minum yang kita minum setiap hari, mandi, memasak, dan mencuci. Selanjutnya adalah sumber daya udara. Udara adalah sumber daya yang dibutuhkan manusia. Oksigen yang terbentuk dari udara sangat dibutuhkan manusia untuk bernapas. Selanjutnya adalah sumber daya tanah. Tanah adalah sumber daya penting yang dibutuhkan manusia. Tanah merupakan media untuk berbagai kegiatan seperti bertani, berkebun, dan membangun perumahan. Karena Indonesia adalah negara agraris atau pertanian, maka tanah berperan penting dalam menunjang produksi pertanian. Tanah harus selalu dijaga kesuburannya agar dapat diolah dengan baik. Dan yang terakhir adalah sumber daya matahari. Matahari adalah sumber daya yang penting sebagai sumber energi utama di bumi. Matahari memberi banyak manfaat bagi kehidupan. Beberapa manfaat matahari adalah untuk kesehatan tulang dan dapat mengeringkan bahan makanan. Selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama adalah air. Air biasanya digunakan untuk irigasi pertanian, PLTA, serta sarana transportasi dan wisata. Kedua adalah hewan. Hewan itu bisa digunakan untuk bahan pangan, bahan sandang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan dimanfaatkan untuk bahan pangan juga, bahan bangunan, dan manfaat yang lainnya. Sekarang yang kita bahas adalah sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang bila dimanfaatkan akan langsung habis dan tidak dapat pulih kembali keberadaannya. Ini adalah pengertian dari sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam tidak dapat diperbarui ini adalah seperti bahan tambang. Yang pertama, batu bara, minyak bumi, emas dan perak, besi, aspal. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, bisa dilihat pemanfaatan barang tambang. Itu ada minyak bumi, gas alam, batu bara, tanah liat, batu kamping, kaolin, pasir besi, pasir kuarsa, marmer, batu aji, aluminium, timah, tembaga, nikel, formalin, belerang. Ini hanya beberapa contoh untuk barang tambangnya dan pemanfaatannya. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video di SDMT TV kali ini tentang sumber daya alam muatan IPS. Sekian dari saya, terima kasih dan jangan lupa selalu menonton video-video di SDMT TV.